Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Yulantia Spede. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Setiap kitab berisi ajaran ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Mengimani kitab-kitab Allah merupakan rukun iman ketiga yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dalil Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa 136. Capaian pembelajaran. Peserta didik menguraikan definisi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menguraikan contoh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Setiap kitab memberikan bimbingan moral, spiritual, dan hukum agar manusia hidup sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran, Al-Ma'idah 4:4. Sebagai bukti kasih sayang Allah, kitab suci menunjukkan perhatian Allah kepada umat manusia, agar mereka tetap berada di jalan yang benar, sebagai penyempurna. Ajaran Al-Quran melengkapi kitab-kitab sebelumnya dan relevan untuk semua generasi. Quran, Al-Ma'idah 4:8. Sebagai pembeda, Al-Furqan. Kitab suci membedakan antara yang benar dan salah, halal dan haram, serta memberikan panduan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Penjelasan mendalam tentang masing-masing kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat Nabi Penerima, Nabi Musa alaihissalam. Kapan diturunkan? Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Gunung Sinai, Mesir, setelah pembebasan Bani Israel dari Fir'aun. Isi utama, hukum syariat dan aturan hidup, perintah menyembah Allah tanpa menyekutukannya, larangan berbuat zalim. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surat Al-Ma'idah 44. Kitab Zabur Nabi Penerima, Nabi Daud alaihissalam. Kapan diturunkan? Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di wilayah Yerusalem, Palestina. Isi utama, doa dan pujian kepada Allah, nasihat moral untuk meningkatkan keimanan dan hubungan antar sesama, lagu-lagu rohani yang membangkitkan semangat ibadah, dalil Al-Quran. Dan kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra 55. 3. Kitab Injil Nabi Penerima, Nabi Isa alaihissalam. Kapan diturunkan? Sekitar abad pertama Masehi di wilayah Palestina. Isi utama, penyempurnaan ajaran Taurat, nilai kasih sayang, pengampunan, dan kedamaian. Seruan menyembah Allah secara murni. Dalil Al-Quran. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan Injil kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah 46:4. Kitab Al-Quran Nabi Penerima, Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Kapan diturunkan? Tahun 610 Masehi di Gua Hira, Mekkah, dan selesai dalam waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Isi utama, 1. Akidah, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. 2. Ibadah, panduan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. 3. Muamalah, aturan sosial, ekonomi, dan politik. 4. Akhlak, panduan menjadi pribadi yang mulia. Kelima, peringatan tentang hari akhirat. Dalil Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah 185. Contoh implementasi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Taurat menjaga keadilan dalam kehidupan sosial sebagaimana ajaran Nabi Musa untuk Bani Israel. Menjauhi perbuatan zalim sesuai hukum syariat dalam Taurat. Kitab Zabur menguatkan keimanan melalui doa dan zikir seperti yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam. Bersyukur atas nikmat Allah dengan membaca dan mengamalkan pesan-pesan moral. Kitab Injil mengedepankan kasih sayang dan pengampunan dalam hubungan sosial, sebagaimana diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Membangun perdamaian dan toleransi di masyarakat. Kitab Al-Quran membaca surat-surat Al-Quran dalam salat dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Menjalankan syariat Islam seperti salat, zakat, dan puasa sesuai panduan Al-Quran. Dalil Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Quran Surat An-Nahl 44. Kesimpulan, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pedoman hidup yang membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Setiap kitab diturunkan sesuai kebutuhan umat pada zamannya, dan Al-Quran sebagai penyempurna tetap relevan hingga akhir zaman. Mengimani kitab-kitab Allah berarti memahami dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.